Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dirahmati Allah, mari kita hentikan sejenak hiruk pikuk pikiran kita. Jika hari-hari ini Anda merasa rezeki terasa buntu, jika beban hutang terasa mencekik hingga Anda bosan dengan tagihan yang datang, atau jika hati Anda sedang merindu dan menanti kehadiran jodoh terbaik, saya mohon, jangan fokus pada masalahnya, jangan biarkan mata Anda tertuju pada sempitnya dunia. Fokuskan seluruh hati dan jiwa Anda hanya kepada Tuhan Anda, Sang Pemilik solusi atas segala-galanya. Kita sering lupa bahwa di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang namanya masalah besar. Yang ada hanyalah iman yang terlalu kecil, fokus yang keliru, dan pengakuan diri yang kurang tulus di hadapannya. Malam ini, mari kita ubah fokus tersebut. Imam Al-Ghazali, sang Hujjatul Islam, pernah menjelaskan sebuah hakikat yang begitu mendalam tentang doa. Beliau menyatakan bahwa hakikat doa yang paling dalam, yang paling dicintai Allah, bukanlah sekedar daftar permintaan. Hakikat doa yang sejati adalah pengakuan kefakiran total kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah pengakuan bahwa kita adalah makhluk yang miskin, lemah, dan tak berdaya tanpa pertolongan dan karunia-Nya. Dan di antara sekian banyak doa yang diajarkan, doa Nabi Musa alaihissalam yang agung, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, adalah perwujudan paling sempurna dari makom kedudukan spiritual ini. Ini bukan sekedar kalimat yang terucap, ini adalah cetak biru doa kunci yang mengajarkan kita keberanian spiritual, keberanian untuk berdiri di hadapan Allah dan mengaku, Ya Allah, aku miskin, aku butuh kebaikan apapun darimu. Beranilah mengaku miskin di hadapan Allah, karena hanya dengan begitu Allah Azza wa Jalla akan menjadikan Anda kaya di mata makhluknya, cukup dalam pandangannya, dan berkah dalam hidup Anda. Untuk memahami kedalaman doa ini, mari kita buka kembali lembaran kisah Nabiullah Musa alaihissalam. Sebuah kisah yang mencerminkan titik terendah sekaligus titik balik paling dramatis dalam hidup seorang hamba. Bayangkanlah skenarionya para sahabat. Nabi Musa, seorang bangsawan yang dibesarkan di istana, kini menjadi buronan. Beliau baru saja melarikan diri dari Mesir. Beliau berjalan berhari-hari, mungkin berminggu-minggu, menempuh jarak yang sangat jauh menuju Madian. Beliau berjalan seorang diri, tanpa bekal makanan, tanpa air yang cukup, tanpa peta, dan tanpa perlindungan. Beliau terasing, kelaparan, ketakutan, dan terdampar. Dalam istilah spiritual, seluruh pintu dunia telah tertutup rapat di hadapannya. Akhirnya, dengan kaki yang lemas dan tubuh yang rebah kelelahan, beliau sampai dan berteduh di bawah naungan sebatang pohon di dekat mata air Madian. Di titik nadir inilah, ketika segala usaha manusia telah habis, Nabi Musa melakukan satu-satunya hal yang paling benar, kembali kepada Tuhannya. Beliau tidak mengeluh tentang Mesir, beliau tidak menyalahkan Fir'aun, beliau tidak meminta untuk dikembalikan ke istana. Beliau mengangkat kedua tangan dan dengan hati yang hancur namun penuh keyakinan, beliau mengucapkan sebuah kalimat singkat namun bermakna semesta. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Artinya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan apapun yang Engkau turunkan kepadaku. Quran Surah Al-Qasas ayat 24. Perhatikanlah kalimatnya para sahabat. Beliau hanya meminta kebaikan apapun, min khairin fakir, dan diawali dengan penegasan bahwa dirinya sangat membutuhkan. Fakir, ini adalah adab permintaan yang paling tinggi. Menyerahkan definisi kebaikan sepenuhnya kepada Allah. Beliau tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih tahu apa yang terbaik, apa yang paling dibutuhkan, dan apa yang paling berkah untuk dirinya. Apa yang terjadi setelah doa itu terucap? Doa itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seketika. Itu adalah salah satu respon tercepat yang tercatat dalam Al-Quran. Seketika itu juga muncullah dua orang putri dari seorang nabi mulia, Nabi Syuaib alaihissalam, yang sedang kebingungan mencari pertolongan untuk memberi minum ternak mereka. Nabi Musa, meskipun dalam kondisi sangat lemas dan lapar, mengutamakan pertolongan kepada orang lain. Beliau berdiri dan menolong mereka. Beliau memberi minum ternak tanpa meminta imbalan apapun. Dan subhanallah, dari satu doa tulus yang singkat itu, Nabi Musa tidak hanya mendapatkan makanan atau seteguk air, beliau mendapatkan 3 kunci rezeki yang mengubah nasibnya secara total, yang semuanya datang berturut-turut. Nomor 1, rezeki pekerjaan, aspek finansial dan penghidupan. Beliau mendapatkan tawaran untuk bekerja menggembala ternak
Ini adalah solusi untuk kebutuhan sandang, pangan, dan rezeki harian. Ini adalah jawaban bagi Anda yang buntu dalam mencari penghasilan halal. Nomor 2, rezeki tempat tinggal dan keamanan. Aspek ketenangan hidup. Beliau mendapatkan jaminan hidup yang aman dan terjamin selama 10 tahun di bawah perlindungan Nabi Syuaib. Ini adalah jawaban bagi Anda yang merasa terancam, dikejar hutang, atau kehilangan arah. Nomor 3, rezeki pasangan hidup, aspek sosial dan keturunan. Beliau menikahi salah satu putri Nabi Syuaib alaihissalam. Ini adalah jawaban yang paling indah bagi Anda yang sedang menanti jodoh. Bayangkan para sahabat yang dirahmati Allah. Beliau hanya meminta min khairin fakir, kebaikan apapun. Tetapi Allah memberikannya paket lengkap. Pekerjaan, keamanan, dan keluarga. Allah tidak memberikan yang diminta secara spesifik, tetapi memberikan yang terbaik yang dibutuhkan. Para ulama tasawuf dan ahli ma'rifat mengajarkan bahwa kekuatan doa ini terletak pada 2 pilar. Pilar pertama, al-faqru ilallah, pengakuan fakir kepada Allah. Ketika kita mengucapkan fakir, aku sangat memerlukan, kita sedang menanggalkan seluruh topeng kesombongan kita. Kita meninggalkan prasangka bahwa kita bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Kita mengakui bahwa semua usaha, semua gelar, semua koneksi yang kita miliki tidak ada artinya tanpa izin Allah. Dalam kefakiran inilah kita menjadi kaya di mata Allah. Untuk masalah hutang, mengaku fakir berarti Anda berhenti bergantung pada rencana manusia dan memulai bergantung pada rencana Allah. Anda mengaku bahwa lunasnya hutang Anda bukan karena cicilan Anda, tetapi karena pintu rezeki tak terduga yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya kuncinya. Sedangkan untuk masalah jodoh, mengaku fakir berarti Anda berhenti mendefinisikan jodoh ideal Anda. Anda memohon yang terbaik dari sisi Allah karena Anda tahu jodoh terbaik adalah yang mendekatkan Anda kepadanya, bukan sekedar yang memenuhi kriteria fana Anda. Pilar kedua, tafwid dan husnudzon, penyerahan total dan prasangka yang baik. Ketika Nabiullah Musa menggunakan kata min khairin, kebaikan apapun, beliau sedang melakukan tafwid, penyerahan total. Beliau menyerahkan peta nasibnya kepada Allah. Beliau tidak mencoba mendikte, beliau hanya membuka hati dan berkata, "Ya Allah, tuangkan saja kebaikan apapun yang Engkau rasa perlu, dalam bentuk apapun, kapanpun, dan dari arah manapun, aku siap menerimanya." Hal ini selaras dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi yang agung, "Aku sesuai dengan prasangkaan hambaku kepadaku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah esensi husnudzon, berprasangka baik. Jika Anda berprasangka buruk bahwa rezeki memang sempit, bahwa hutang tidak akan lunas, atau bahwa jodoh sulit didapatkan, maka yang datang adalah kesulitan yang sesuai dengan prasangkaan buruk Anda. Tetapi jika Anda berprasangka baik dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong Anda melalui doa Nabi Musa, bahwa Allah akan memberikan kebaikan yang paling tidak terduga, maka pertolongan itu pasti datang, cepat atau lambat, dengan cara yang paling indah dan tak terduga. Malam ini, berdoalah dengan keyakinan penuh ini. Amalkan doa Nabi Musa alaihissalam, jadikan ia sebagai mujahadah istiqamah Anda. Para sahabat yang dirahmati Allah, ulama tasawuf dan guru-guru spiritual kita menganjurkan beberapa adab dan cara mengamalkan doa ini agar dampaknya maksimal. Yang pertama, waktu utama setelah sholat hajat. Waktu terbaik untuk mengamalkannya adalah setelah menunaikan sholat hajat 2 rakaat. Sholat hajat adalah ibadah yang secara spesifik bertujuan untuk meminta sesuatu yang sangat penting kepada Allah. Setelah Anda selesai sholat dan bersujud, angkatlah tangan Anda dengan tulus. Nomor 2, jumlah bilangan 7 atau 11 kali. Doa ini dianjurkan untuk dibaca sebanyak 7 atau 11 kali setelah sholat hajat atau di waktu-waktu mustajab lainnya. Pengulangan ini bertujuan untuk menguatkan getaran hati, menegaskan fakir kita, dan memantapkan husnudzon kita kepada Allah. Yang ketiga, kondisi hati atau bertafakkur. Saat membaca doa ini, tafakkur, merenungkan kondisi Nabi Musa saat itu. Ingatlah kelelahan, kelaparan, dan keterasingan beliau. Kemudian tarik kondisi itu ke dalam diri Anda dan akui bahwa kondisi spiritual Anda, betapapun baiknya, tetaplah fakir di hadapan Allah. Tetaplah fakir di hadapan kekayaan Allah.
rasakan kerendahan hati yang paling dalam. Mari kita bahas lebih dalam min khairin fakir, kebaikan apapun. Bukan hanya materi, jangan batasi kebaikan hanya pada uang. Kebaikan bisa berupa kesehatan yang membuat Anda beribadah dengan tenang. Kebaikan bisa berupa waktu luang untuk berinteraksi dengan keluarga. Kebaikan bisa berupa kesempatan beramal yang mengangkat derajat Anda. Kebaikan bahkan bisa berupa diangkatnya kegelisahan dari hati Anda. Kebaikan yang menyelamatkan. Nabi Musa saat itu membutuhkan perlindungan dan keamanan yang mana Nabi Syuaib memberikannya. Anda mungkin hari ini tidak hanya butuh rezeki, tetapi juga perlindungan dari fitnah, kemudahan dalam berdakwah, atau dikeluarkannya Anda dari lingkungan yang buruk. Percayalah, semua itu termasuk dalam min khairin. Puncak dari min khairin adalah rezeki spiritual, yaitu rezeki berupa kemanisan iman, kekhusyuan dalam sholat, keistiqomahan dalam ibadah, dan kedekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika rezeki spiritual ini datang, rezeki duniawi akan mengikuti dengan sendirinya karena hati Anda telah terhubung dengan sumber rezeki. Para sahabat yang diuji dengan kesulitan, ketahuilah bahwa kesulitan adalah undangan spesial dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali. Jika Anda dikejar hutang, doa ini adalah jembatan. Bacalah dengan niat, ya Allah, aku fakir. Ya Allah, aku fakir tanpa Engkau. Aku butuh kebaikan tak terduga yang melunaskan hutangku, bukan dengan cara yang memalukan, tapi dengan kemuliaan dari sisimu. Lanjutkan dengan berusaha, tetapi letakkanlah kebergantungan Anda 100% pada Allah. Jika Anda sedang mencari rezeki halal, berdoalah, ya Allah, aku mohon min khairin, berikan aku jalan rezeki yang halal, berkah, yang tidak membuatku lalai darimu, yang membuatku kaya hati, bukan hanya kaya harta. Sedangkan jika Anda menanti jodoh, jangan fokus pada kriteria fisik atau duniawi. Berdoalah, ya Allah, aku mohon min khairin, berikan aku pasangan yang menjadi penyejuk mata, yang menemaniku menuju surga, yang merupakan kebaikan terbaik untuk agama dan duniaku. Yakinlah saat Anda mempraktikkan doa ini dengan adab, fakir, dan tafwid yang diajarkan Nabi Musa, Allah akan membuka jalan keluar dari arah yang tidak pernah Anda duga. Ini bukan sekedar janji, ini adalah fakta yang termaktub dalam kitab suci. Mari kita tutup majelis malam ini dengan hati yang penuh harap, dengan husnudzon yang paling tinggi. Mari kita angkat tangan sejenak meniru adab Nabi Musa alaihissalam yang agung. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang maha kaya, kami memohon dengan segala kerendahan hati kami hadir di hadapan-Mu, mengakui kefakiran, kelemahan dan ketidakberdayaan kami tanpa pertolongan-Mu. Ya Allah, sesungguhnya kami sangat memerlukan kebaikan apapun yang Engkau turunkan kepada kami. Ya Allah, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Berikanlah kami rezeki yang tidak terduga dari arah pintu langit dan bumi, yang halal dan berkah, yang menyelesaikan seluruh masalah kami, yang melunaskan seluruh hutang kami, dan yang mendatangkan pasangan hidup terbaik bagi yang merindu. Ya Allah, kami memohon cinta-Mu yang tak terhingga, cinta orang-orang yang mencintai-Mu dengan tulus, dan amal perbuatan yang dapat menyampaikan kami kepada cinta-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang bersyukur dalam kelapangan dan bersabar dalam setiap ujian dan kesempitan, sehingga kami selalu menjadi golongan yang beruntung di dunia dan akhirat. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Semoga kajian malam ini memberikan manfaat yang mendalam bagi para sahabat, menenangkan hati Anda semua, dan menjadi kunci pembuka pintu rezeki. Saya akhiri, wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.